tampilannya sedikit berbeda dengan aplikasi kemarin. Di sini untuk tahapan-tahapan yang ada di keuangan desa, yaitu pertama dimulai dari perencanaan terlebih dahulu. Perencanaan di sini sudah dijelaskan di dalam modul bahwa sesuai dengan Permendagri nomor 114 tahun 2014, di sana dijelaskan bahwa pemerintah desa harus membuat perencanaan pembangunan desa dengan menyusun dokumen yang namanya RPJMDes atau Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa. Itu untuk jangka selama 5 tahun. Di mana pelaksananya setiap tahunnya itu dirangkum dalam dokumen RKPDes atau Rencana Kerja Pemerintah Desa. Nah, di sini ada menu perencanaannya hanya tampil untuk RKPDes karena memang siklus akuntansi ini digunakan untuk sebagai contoh pengerjaan selama 1 tahun anggaran. Jadi untuk dokumen RPJMDes-nya tidak tertampil di aplikasi ini karena itu untuk selama 5 tahun. Nah, di sini untuk tampilan RKPDes-nya kita buka sesuai dengan yang ada di desa bahwa rencana pembangunan atau rencana kerja pemerintahan desa RKPDes di sini ada 5 bidang yang diunggulkan untuk dibangun di dalam desa. Sesuai masing-masing bidangnya di seluruh desa ada 5 bidang sama, yaitu penyelenggaraan pemerintah desa, lalu bidang pelaksanaan pembangunan desa, bidang pembinaan, pemberdayaan, dan penanggulangan bencana serta keadaan darurat. 5 bidang di sini di setiap desa sama, tapi untuk subbidangnya akan berbeda sesuai apa yang direncanakan oleh masing-masing desa. Di sini hanya dicontohkan masing-masing bidang ada beberapa subbidang. Nanti akan kita isikan nominalnya dengan dasar sudah ada di panduan atau di modul. Sehingga untuk bagian perencanaan di sini tugas kita hanya mengisikan rencana kerja pemerintah desa RKPDes. Ada 5 bidang, masing-masing bidangnya nanti kita isikan apa yang akan dilakukan selama 1 tahun anggaran di desa ini. Desanya namanya Desa Mawar. Selanjutnya tahap setelah perencanaan, setelah direncanakan apa yang akan dilakukan selama 1 tahun mendatang, maka selanjutnya masuk ke tahapan penganggaran. Penganggaran di sini adalah lanjutan dari RKPDes tadi atau Rencana Kerja Pemerintah Desa tadi, dianggarkan dalam bentuk anggaran pendapatan dan belanja. Kalau tadi RKPDes isinya hanya 5 bidang dan subbidang, sedangkan untuk di APBDes itu isinya sudah dirinci kembali ke masing-masing akun yang akan dicatat di dalam pencatatan akuntansinya. Jadi kalau di RKPDes tadi isinya hanya apa saja rencana yang akan dibangun atau yang akan dilaksanakan, isiannya ada kegiatannya, lalu sasaran, waktu, hingga pelaksanaan. Untuk APBDes, di sana rinciannya sesuai dengan akun-akun yang akan dicatat di dalam akuntansinya, sehingga sudah dibedakan pendapatannya apa saja, lalu belanjanya apa saja, tapi tetap sesuai masing-masing bidangnya. Jadi tadi bidang penyelenggaraan pemerintah desa, dirinci lagi, di sini ada belanja pegawai, lalu ada akun belanja barang dan jasa, dan seterusnya. Jadi dari rencana kerja tadi dipisahkan lagi ke masing-masing akun sesuai dengan yang ada di akuntansinya. Sedangkan di aplikasi yang kita kerjakan nanti, selain kita mengisi APBDes yang ada di bagian atas di sini sesuai dengan jenis-jenis pendapatan dan belanjanya, di sini belanjanya masih dibagi ke masing-masing bidang. Atau nanti nominalnya kita hubungkan ke masing-masing bidang yang ada di RKPDes. Sedangkan untuk APBD yang sebenarnya, kita scroll ke bawah lagi, nah di bawahnya di sana akan tertera laporan atau penjabaran anggaran pendapatan dan belanja desa sesuai masing-masing akunnya. Jadi yang di atas tadi itu walaupun sudah sesuai akunnya, tapi masih terpisah-pisah, dipisahkan sesuai masing-masing bidangnya. Sebagai contoh di sini, tadi bidang penyelenggaraan pemerintah desa, subbidangnya ada penyediaan penghasilan tetap dan tujuan kepala desa, lalu ada perangkat desa, dan seterusnya. Kedua, subbidang tersebut itu masuk ke dalam akun belanja pegawai.
Sehingga di APBDes yang sesuai akunnya, nanti kedua akun ini kita gabungkan menjadi satu akun sesuai belanja pegawai. Jadi dari rincian RKPDes yang kita isikan, lalu kita rinci lagi ke masing-masing akun, setelah itu kita susun kembali menjadi anggaran pendapatan belanja desa yang sesuai dengan akun-akunnya. Jadi urut dan sesuai sehingga nanti dalam pembuatan laporan realisasi anggaran bisa dilihat antara anggaran dengan realisasinya berapa sesuai dengan akun-akun di akuntansinya. Jadi pertama tadi membuat RKPDes, rencana kerja pemerintah desa, lalu dari rencana kerja tersebut dirinci lagi ke APBDes, anggaran pendapatan dan belanja desa. Setelah masuk ke penganggaran, maka pelaksanaannya ada dua di sini, yaitu penatausahaan dan pembukuannya. Penatausahaannya di sini ada 5, penerimaan, pembayaran, penyetoran, penarikan, serta penyetoran pajak. Masing-masing pembuatan dokumennya sudah ada di aplikasi ini, kecuali penyetoran pajak, karena penyetoran pajak nanti dokumennya akan diberikan dari perpajakan, jadi tidak kita buat sendiri. Kita lihat masing-masing dokumennya. Pertama adalah penerimaan. Di sini ada tanda bukti penerimaan uang. Penerimaan di sini fungsinya untuk membuat dokumen dari segala bentuk penerimaan pendapatan desa. Bisa dari hasil usaha desa, atau pendapatan transfer dari pemerintah pusat atau daerah, dan lain-lain. Karena pendapatan desa ada banyak sekali sumbernya, yang mana ada dari pendapatan asli desa seperti hasil usaha, hasil aset, ataupun gotong royong. Selanjutnya ada alokasi dari APBN, ada bagi hasil pajak dari pemerintah daerah maupun kota, dan alokasi dari desa, serta pendapatan lainnya seperti bantuan keuangan maupun hibah. Jadi seluruh penerimaan tersebut dibuatkan dokumen dengan nama tanda bukti penerimaan uang di sini sebagai penerimaan pendapatan desa. Pengisiannya atau pembuatannya di sini nanti tinggal diisikan tanggal, lalu nomor rekeningnya, nomor rekening di desa. Selanjutnya nanti diisikan penerimaan tersebut atas penerimaan apa, sesuai dengan akun-akunnya. Di sini sudah ada nomor akunnya. Jadi tinggal dipilih saja. Sebagai contoh, penerimaan dari pengelolaan tanah kas desa, lalu ada alokasi dana desa dan seterusnya. Selanjutnya penatausahaan untuk yang kedua adalah ada pembayaran. Untuk penerimaan itu untuk mencatat segala penerimaan pendapatan. Sebaliknya di sini pembayaran, di sini untuk segala transaksi terkait pengeluaran kas desa. Entah itu kas yang tunai maupun kas yang ada di rekening desa. Yang mana digunakan untuk membayar seluruh kegiatan belanja desa. Di sini nanti dibedakan untuk pengisiannya sesuai masing-masing bidang yang ada di RKPDes. Jadi dilihat dulu bidangnya. Di sini ada 5 bidang sesuai yang dibahas tadi. Ada penyelenggaraan pemerintah desa, bidang pelaksanaan pembangunan desa, dan seterusnya. Lalu setelah dipilih bidangnya, lalu dipilih juga subbidangnya apa. Sesuai belanja yang dibayarkan tersebut masuk ke subbidang apa. Di sini sudah ada contoh-contohnya sesuai dengan RKPDes yang ada di menu perencanaan. Lalu selanjutnya setelah dibuat, maka diisikan di bagian pernyataan bertanggung jawab belanja di sini. Nanti isiannya bersama seperti pada surat permintaan pembayaran. Jadi surat permintaan di sini sama seperti apabila di SKPD maupun BPKD kemarin yang adalah SPP. Nah, pernyataan tanggung jawab belanja di sini ini sama seperti SP2D. Jadi SPP di sini atau surat permintaan pembayaran ini untuk meminta uang kepada desa untuk pembayaran. Setelah diberikan uangnya lalu digunakan untuk belanja, maka dibuatlah surat pernyataan tanggung jawab belanja ini untuk digunakan sebagai pencatatan bahwa ada pengakuan belanja sesuai dengan RKPDes tadi. Selanjutnya penatausahaan untuk penyetoran. Penyetoran di sini digunakan untuk proses pemindahan kas yang tunai ke rekening kas desa. Sehingga di sini tinggal dipilih nomor rekeningnya,
banknya